memanas. Prahara rumah tangga Inara Rusli dengan Virgon makin meluas ke banyak hal. Inara tampaknya harus siap andai ia benar-benar harus berpisah dari sang suami yang telah hidup bersamanya selama kurang lebih 8 tahun. Saat melakukan sesi wawancara dengan awak media, Inara pun mengungkapkan curahan hatinya bahwa andai ketuk palu itu benar terjadi, sebagai ibu dari 3 anak, ia pun tidak akan mengharapkan nafkah dari Virgon dan siap bekerja membanting tulang sekalipun demi masa depan buah hatinya. Sebelumnya, di tanggal 17 Mei 2023, sidang perdana cerai talak yang diajukan Virgon di Pengadilan Agama Jakarta Barat mulai disidangkan. Virgon pun tidak hadir di sidang perdana tersebut, namun ia pun justru mencabut gugatan yang sudah berada di tangan hakim. Seperti apa komentar Inara perihal pencabutan gugatan tersebut? Benarkah alasan pencabutan karena Virgon berencana memasukkan gugatan baru dengan menambahkan permohonan hak asuh anak yang belum dimasukkan ke dalam gugatan sebelumnya? Siapkah Inara memenuhi keinginan Virgon yang meminta hak asuh penuh atas ketiga anaknya? Maka hal mengejutkan pun terjadi saat Inara bertemu dengan awak media. Wanita berusia 30 tahun itu pun memutuskan untuk melepas cadar yang selama ini menjadi tampilan agamisnya. Apa alasan Inara berpenampilan berbeda dengan melepas cadarnya? Benarkah karena ingin menarik hati Virgon yang pernah memintanya untuk melepas cadar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Inara Rusli dan Virgon terus berlanjut. Kemarin, saat melakukan sesi wawancara dengan awak media, Inara pun mengungkapkan curahan hati soal kesiapannya andai nanti benar-benar harus berpisah dengan Virgon. Sebagai ibu dari 3 anak yang masih kecil, Inara mengaku akan terus berjuang sendiri tanpa mengharapkan nafkah dari Virgon dan siap bekerja keras membanting tulang demi masa depan anak-anaknya. Benarkah Inara akan kembali bekerja untuk mencari nafkah demi masa depan anak-anak andai ketuk palu itu benar-benar terjadi? Lagi mengalami gejolak rumah tangga yang Masya Allah luar biasa hebatnya, yang nggak pernah aku sangka, yang nggak pernah aku kira gitu sebelumnya. Tapi biar gimana pun aku tuh harus tetap berjuang, aku harus tetap melanjutkan hidup buat anak-anak aku supaya mereka bisa tumbuh jadi anak-anak yang pintar, yang baik, yang kuat dan bangga sama ibu mereka. Aku juga harus tumbuh jadi lebih bijaksana, cantik untuk diri aku sendiri, betul kata Dr. Richard. Aku harus lebih smart untuk diri aku sendiri, aku harus menambah value diri aku untuk diri aku sendiri. Dan untuk juga sebagai jadi inspirasi lah buat orang banyak, buat wanita-wanita di luar sana juga. Tentang aku mau berusaha untuk mandiri, aku mau kembali kerja lagi demi anak-anak aku, demi ngasih nafkah mereka, supaya mereka juga tetap bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi tanpa harus bergantung sama siapapun, termasuk sama ayahnya mereka sendiri. Perpecahan menghadang di depan mata.
Sementara, Inara pun harus menghadapinya dengan kekuatan yang ia miliki. Inara pun bersiap untuk menjadi perempuan mandiri serta menjadi ibu yang kuat untuk ketiga anaknya. Untuk itulah, Inara pun mempersiapkan diri untuk kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan sang buah hati. Dunia hiburan tanah air yang pernah ditekuninya dahulu namun ditinggalkannya pasca menikah dengan Virgon, dijelaskan Inara akan kembali ditekuninya. Seperti apa pekerjaan yang akan dilakukan Inara ke depan? Bagaimana kesiapan Inara Rusli untuk beradaptasi kembali dengan dunia yang sudah lama ia tinggalkan? Akan balik lagi ke dunia entertain. Pekerjaan yang menuntut waktu yang agak intensif kayaknya nanti dulu ya, kayak seperti nyanyi gitu, ya, syuting. Karena kan anak-anak aku sekarang semuanya masih kecil-kecil, masih golden age, masih butuh perhatian aku, terutama ibunya gitu. Jadi sementara ini aku ambil yang kira-kira bisa beriringan lah sama tumbuh kembang anak-anak. Contohnya apa? Contohnya mungkin dengan nulis buku, mungkin dengan sebagai narasumber suatu acara, mungkin juga dengan bintang tamu di mana, bisa juga dengan kerjasama sama Ko Richard. Jualan live dia mau, Jualan dia minta live. ajarin saya jualan live katanya. Sekian lama maksudnya aku jadi ibu rumah tangga yang benar-benar ngurusin rumah dan anak aja gitu, jadi emang agak sedikit gugup, cuman karena sebelumnya memang basic aku juga di entertain, jadi insya Allah nggak akan butuh waktu lama lah untuk adaptasi. Beruntung, Inara pun masih dicintai oleh banyak orang. Simpati atas kasus rumah tangganya dengan Virgon yang terus memanas mengetuk hati Dr. Richard Lee untuk mengajak Inara bekerja sama dengannya. Salah satu pekerjaan yang sudah diambil Inara adalah menjadi brand ambassador sebuah produk kosmetik milik Dr. Richard Lee. Seperti apa penjelasan sang dokter mengenai penunjukan Inara Rusli sebagai brand ambasadornya? Banyak yang DM, yang chat, banyak sih yang sebenarnya yang senasib ya, bukan hanya Inara yang punya dilema dalam masalah rumah tangga ya. Dilemanya apa? Dilemanya ini bukan Inara ya, tapi banyak wanita di luar sana ya. Dilemanya diselingkuhi, ditinggal, diceraikan, bahkan seringkali kita bertarung dengan suami kita sendiri. Saya secara resmi menunjuk Inara sebagai brand ambassador saya, sekaligus juga sebagai, kebetulan nih ya, Pak Ustadz Dari kemarin telepon saya dan saya juga diberikan kesempatan untuk memberikan berkat. Dan saya menunjuk Inara sebagai simbolis strongest mom. Job desk sebenarnya sih saya lebih ke simbolik ya, karena saya ngelihat ini kan Ina dalam kegalutannya ya, ada kegundahannya. Bagaimanapun juga kan dia ingin berjuang ya, saya ngomongnya berjuang ya. Berjuang tuh butuh dana loh. Biar itu jadi rahasia kita berdua saja. Langkah baru Virgon membatalkan gugatan yang telah masuk ke PA Jakarta Barat, namun berencana memasukkan gugatan baru dengan menambahkan permohonan hak asuh atas 3 anak mereka. Ditanggapi oleh Inara yang mengaku siap untuk mempertahankan anak-anak berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Virgon sebelumnya. Siapkah Inara memenuhi keinginan sang suami yang meminta hak asuh anak secara penuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Geger, kisah perceraian antara Virgon dengan Inara memasuki babak baru. Saat menjalani sidang perdana yang tidak dihadiri oleh Virgon pada Rabu,
17 Mei 2023, ternyata terungkap sebuah fakta bahwa pria kelahiran 26 September 1986 itu pun justru mencabut gugatan yang telah masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lewat kuasa hukumnya, Virgon pun justru akan mengajukan gugatan baru dengan menambahkan beberapa poin di dalamnya. Benarkah ini adalah salah satu strategi Virgon untuk mendapatkan hak asuh ketiga anak, buah cinta pernikahannya dengan Inara? Lantas, bagaimana Inara menyikapi hal itu? Benarkah Inara tidak terlalu merisaukan soal hak asuh anak lantaran ia berlindung pada aturan yang berlaku soal hak asuh atas anak di bawah umur yang diatur oleh undang-undang dan juga surat pengakuan Virgon terdahulu yang menjadi bukti menguatkan kalau anak-anak akan tetap bersama sang ibu? Sepertinya kalau soal itu dalam agama Islam tentunya anak-anak yang masih di bawah umur mumayyiz itu masih di bawah ibunya. Ya, semua balik lagi ke, saya rasa nanti keputusan hakim akan bijaksana soal itu. Sesuai dengan surat pernyataan yang udah ditandatangan aja. Alasannya boleh Bang? Alasan kenapa mau dicabut? Pencabutannya Bang? Karena dalam tadinya awal tuh kita tidak memasukkan masalah anak untuk diasuh atau hadonahnya milik permintaan kita. Cuma di belakang hari keluarga sudah berembuk bahwa hadonah yang tadinya kita mau asuh bersama, kita hadonahnya akan kita minta. Jadinya pada kesempatan tadi juga kita harus sampaikan bahwa makanya dalam waktu sehari 2 hari kita akan majukan lagi gugatannya dan kita akan tambahkan termasuk masalah anak akan kita minta dalam permohonannya. Usai jalani sidang perdana, Virgon pun memutuskan untuk mencabut permohonan cerai talak yang ternyata telah disetujui majelis hakim. Pencabutan permohonan itu pun dilakukan bukan karena Virgon ingin kembali rujuk, melainkan merevisi salah satu poin yang tercatat dalam materi gugatan soal hak asuh anak. Padahal sebelumnya, vokalis band itu pun juga sepakat untuk membesarkan ketiga anaknya secara bersama. Siapkah Inara memenuhi keinginan Virgon yang meminta penuh hak pengasuhan anak? Dan benarkah juga Inara pun akan bertahan dengan dasar surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Virgon sendiri? Kalau soal itu saya nggak tahu ya strategi mereka mau seperti apa. Yang jelas semua bukti sudah ada, surat pernyataan pun sudah ditandatangan. Jadi ya sudah sepatutnya semua dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dia terima aja sebagai konsekuensinya. Saya rasa sudah sepantasnya dia komitmen dengan surat yang sudah ditandatangan. Rencananya, Virgon pun akan kembali mengajukan gugatan cerai ulang dengan materi baru dalam beberapa hari ke depan. Inara pun mengakui bahwa kini dirinya telah pasrah soal rumah tangganya dengan Virgon. Usaha mediasi yang telah dilakukan sebelumnya membuat Inara pun menjadi patah arang dan siap menyandang status baru karena sang suami tetap menginginkan bercerai. Bukan seperti itu juga sebenarnya. Dari awal saya udah menawarkan mediasi, tapi beliau sudah bulat untuk bercerai. Bahkan saya sudah minta tolong Ustadz Berry untuk memediasi kami, tapi gagal. Dia memang dari pihak dianya tidak mau. Kemudian dianya juga bersikeras sampai akhirnya dia menaruh gugatan talak. Ya saya sebagai istri bisa apa? Hal mengejutkan dilakukan oleh Inara di depan awak media. Wanita berusia 30 tahun itu pun melepas cadar dengan alasan ingin bekerja demi mendapatkan nafkah bagi masa depan anak-anaknya. Benarkah Inara pun berpenampilan baru demi memenuhi permintaan Virgon? Lalu,
Apa kata Ustadz Dery perihal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di tengah kemelut rumah tangganya dengan Virgon yang kini memilih untuk mencabut gugatan perceraian dan akan melakukan strategi lain, kini Inara pun justru memilih untuk merubah penampilan fisiknya. Dengan alasan kondisi darurat yang mengharuskannya mencari pundi-pundi rupiah demi anak-anak, Inara pun melepas cadar yang selama ini menjadi ciri agamisnya. Air mata kesedihan tidak mampu dibendung saat Inara membuka cadar berwarna coklat muda itu. Mengawali dengan membaca bismillah, cadar pun dibuka. Rasa haru pun menyeruak ketika tiba-tiba istri Ustadz Dery Sulaiman datang dan memeluk Inara. Aku memutuskan untuk kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen nggak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah. Tekad Inara telah kuat. Demi anak, Inara pun rela dan tidak peduli jika ada yang menghujat dan juga membuli dirinya. Namun, benarkah upaya Inara untuk mengubah penampilan dengan membuka cadar secara mengejutkan di depan media adalah upayanya untuk meluluhkan hati Virgon yang pernah memintanya untuk melepas penutup wajah? Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Iya. Kan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. Benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dikatakan betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami, katanya. Pokoknya aku nggak mau buka, katanya. Itu begitu. Nah, gitu. Jadilah percekcokan masalah cadar juga ada. Pasti akan ada kan? Insya Allah. Bulian itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya, itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.